Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Dharma Yuda dengan NPM 2021 43500 770. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan anggota Babin Kaptimas terbaik menggunakan metode SAW di Polsek Cipayung. Pertama-tama kita buka aplikasi XM dulu, lalu kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Setelah nyala, kita buka aplikasi NetBeans-nya, lalu kita run project yang ingin kita run. Setelah terun, maka akan tampil halaman login seperti ini. Kita masukkan username dan passwordnya. Untuk username dan passwordnya, itu admin untuk username dan password dan admin untuk password. Lalu kita klik login. Maka login berhasil. Setelah login, kita akan ditampilkan menu dashboard dari aplikasi sistem pendukung keputusan ini. Di menu utama terdapat menu dashboard, data Babin Kaptipmas, kriteria, subkriteria, penilaian, hasil, dan laporan. Kita masuk ke data Babin Kaptipmas. Untuk mengisi data Babin Kaptipmas, di sini ada 6 field yang harus kita isi. Pertama kita isi nama dulu, misalnya Michael. Pangkatnya kita isi ada, NRP-nya kita isi, misalnya. Untuk jabatannya kita isi Babin Kaptipmas, Kelurahan Gotong Royong. Nomor teleponnya kita isi juga. Lalu kita klik add. Kalau sudah terisi semua, maka data akan tersimpan otomatis di tabel anggota Babin Kaptipmas. Sini ya, dilihat. Jika kita ingin mengubah datanya, kita klik pada menu tabelnya, lalu kita ubah misalnya namanya menjadi Dedi misalnya. Pangkatnya kita isi Aibtu dengan NRP-nya beda misalnya. Dan nomor teleponnya beda misalnya. Kelurahan Maju. Setelah kita sudah isi semua, kita klik edit, maka data akan terupdate di sini. Data namanya Dedi, pangkatnya itu juga jabatannya berbeda, nomor telepon berbeda. Jika kita ingin menghapus datanya, kita klik lagi baris pada tabelnya, kita delete. Yes, maka data berhasil terhapus. Lalu kita masuk ke menu kriteria. Di sini kita terdapat 4 field yang harus kita isi. Ada ID kriteria, nama kriteria, jenis kriteria yang bisa kita pilih, lalu ada bobot kriteria. Di sini saya langsung masukkan aja nama kriterianya, misalnya pengungkapan kasus. Untuk jenis kriteria misalnya kita pilih benefit dan bobot kriteria 10. Setelah itu kita klik add. Kalau sudah terisi semua, maka data berhasil tersimpan di sini. Untuk mengeditnya atau mengubahnya, kita klik lagi baris pada tabel kriteria, lalu kita ubah di sini. Misalnya jadi penangkapan narapidana. Penangkapan narapidana. Dengan bobot kriteria misalnya 15 dan jenis kriteria kita pilih kos. Lalu kita klik edit jika sudah semua terisi. Maka data berhasil diubah. Sini. Jika ingin menghapus, kita klik lagi pada baris yang ada di table, lalu kita klik delete. Yes, maka data berhasil terhapus. Lalu kita masuk ke menu subkriteria. Di sini ada ID subkriteria, ID kriteria yang sudah terkoneksi dari menu kriteria, nilai subkriteria, nama subkriteria, dan nama kriteria yang otomatis terubah saat kita memilih ID kriteria. Coba kita isi nilai subkriteria misalnya 6 dengan nama subkriteria misalnya sangat amat bagus. Lalu kita klik add. Kalau kita ingin menyimpan, maka data berhasil disimpan. Di sini data terlihat ya di ID subkriteria 41 S41. Jika kita ingin mengedit, kita klik baris pada tabel. Lalu misalnya kita ubah nama nilai subkriteria menjadi 7 dengan nama subkriteria misalnya sempurna. Lalu kita klik edit. Maka data berhasil diubah dengan sempurna. Jika kita ingin mendelete atau menghapus, kita klik baris pada tabel, lalu kita klik delete. Maka data berhasil dihapus.
Lalu kita ke menu penilaian. Di menu penilaian ada ID penilaian, ID Bimas yang disesuaikan dari data Babin Kaptipmas di sini, dan nama Babin Kaptipmas yang otomatis terisi ketika kita memilih ID Bimas. Misalnya kita pilih di sini Bimas 11, yaitu dengan nama Danu Karunia. Kedisiplinan, lalu ada banyak field dari kriteria yang berisikan nilai-nilai dari subkriteria. Jika kita memilih sangat kurang maka nilainya 1. Jika kita memilih kurang maka nilainya 2. Kita memilih cukup dengan nilai 3. Baik itu 4 dan sangat baik itu 5. Misalnya kita langsung aja isi di sini. Misalnya kedisiplinan dia cukup, hadiran dia cukup, sama masyarakat dia baik, penyelesaian konflik dia baik, terus pelaporan kegiatan dia baik, penerimaan masyarakat dia baik, penugasan wilayah dia cukup, terus etika dan perilaku dia baik. Setelah semua sudah terisi, kita klik add. Maka data berhasil disimpan ke kedua tabel. Di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu menjelaskan dengan kata-kata misalnya di kriteria 1 yaitu kedisiplinan. Nah, di tabel kedua itu kita ubah menjadi kode, jadi K1. Dan di tabel pertama dengan nilai cukup di tabel kedua kita ubah menjadi skala nilai yaitu 3. Cukup itu 3. Jika kita ingin mengedit, kita klik data yang ingin kita edit di sini. Misalnya Danu Kriteria kita edit. Misalnya kita ubah menjadi baik. Di sini kita ubah menjadi sangat baik. Cukuplah kita ubah menjadi sangat baik. Lalu kita klik add jika sudah. Kita klik edit jika sudah mengubahnya. Maka data berhasil diupdate di sini. Jika kita ingin menghapus, kita klik juga baris pada tabel yang ingin kita hapus. Kita klik di sini, lalu kita klik delete. Yes, maka data berhasil dihapus. Lalu kita ke menu hasil. Di menu hasil ini ada 2 tampilan tabel, yaitu tabel normalisasi dan tabel perankingan. Untuk melihat tabel normalisasi, di sini ada button cek normalisasi untuk melihat nilai dari normalisasi. Kita klik misalnya cek normalisasi, maka data normalisasi berhasil disimpan ke database dan kita bisa melihat nilai normalisasi dari masing-masing Babin Kamtipmas. Sini terlihat ya. Lalu ada tabel perankingan. Ketika kita sudah melakukan normalisasi, maka tahapan berikutnya adalah kita mengecek peringkat dari Babin Kamtipmas dengan nilai terbaik hingga terendah. Kita cek peringkat. Nah, data peringkat berhasil disimpan. Di sini didapatkan dengan nomor 1, yaitu Bapak Sayudi dengan nilai 97 sebagai Babin Kamtipmas terbaik di Polsek Cipayung, dan nilai terendah yaitu ada Pak Agus Susanto dengan nilai 74,25. Setelah itu kita ke menu laporan. Di menu laporan ini terdapat 6 laporan yang kita bisa lihat dan kita bisa cetak. Itu ada laporan Babin Kamtipmas. Kita klik dulu Babin Kamtipmas. Di sini ada laporan dari seluruh anggota Babin Kamtipmas, yaitu ada ID Bimas, NRP, nama, jabatan, pangkat, dan nomor telepon. Lalu ada laporan kriteria yang bisa dilihat di sini ada ID kriteria, bobot, dan jenis. Lalu ada subkriteria juga. Ini ada ID sub, ada ID kriteria, subkriteria, dan nilai. Lalu ada penilaian yang kita bisa lihat di sini. Penilaian itu ada nama Babin Kamtipmas, terus dari masing-masing kriteria dengan nilainya atau dengan nilainya masing-masing kriteria. Lalu ada normalisasi, itu adalah hasil dari perhitungan normalisasi. Di sini ada ID, nama, dan ada masing-masing nilai dari hasil normalisasi dari Bimas, dari masing-masing anggota Babin Kamtipmas. Lalu yang terakhir ada peringkat dengan dengan tanggal dan hari yang sudah disesuaikan di sini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.